الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia itu punya rasa senang, mencintai, tidak suka, tidak senang dan sebagainya. Itu bagian dari kehidupan kita. Tapi walaupun hanya itu perasaan manusia, aktivitasnya manusia, tapi oleh syariat itu diatur, orang tidak boleh sembarangan. Maka dalam bagian di tauhid itu ada yang namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Apa maksudnya kok membahas itu? Dimulai dari sebuah pengertian bahwa aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal usul dari gerakannya manusia, mobilisasi manusia kemana ke sana kemari, itu karena ada rasa cinta tadi. Karena cinta itulah manusia itu bergerak, imma li jalbi manfaatin au li daf'i madharatin. Ada kalanya yang disuka itu dia ingin sesuatu atau dia tidak ingin sesuatu menimpa dirinya. Di dunia itu kan cuma itu, dia ingin sesuatu dan dia tidak ingin sesuatu menimpa dirinya. Nah, ingin sesuatu itu bisa benda, bisa barang, bisa sehat, bisa jabatan, bisa ini macam-macam. Tapi asal gerakan manusia tadi kesana kemari karena ada rasa cinta. Jadi cinta itu energi. Jadi bisa menggerakkan kita, ucapan, pikiran, tenaga. Nah, tinggal ini yang kemana itu, ke arah yang positif apa yang tidak baik. Begitu itu kelihatannya sepele, tapi di tauhid itu dibahas berdasarkan Quran dan hadis. Maka Nabi meletakkan bahwa kalau sampai ingin selamat dan ingin imannya sempurna, ya saya dan Allah itu dicintai lebih dari yang lain-lain. Ya. Jadi Nabi menyebutkan begitu. Tidak beriman seseorang itu sampai aku ini dicintai dibandingkan manusia itu mencintai dirinya sendiri, mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, dan mencintai banyak orang. Aku dulu yang dicintai. Oh, kalau begitu implementasi dari cinta itu harus mengikuti yang diajarkan Nabi sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi. Iya. Jadi pelaksanaan dari orang mencintai dunia dan seisinya itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh berlawanan dengan itu. Maka keterangannya di kitab itu adalah syirku fil mahabbah huwa mahabbatul awliya wa ghairihim kama mahabbatillah. Yaitu orang mencintai siapa saja, bisa gurunya, bisa syekhnya, bisa walinya, bisa siapa sajalah, benda, barang dan sebagainya. Kama habbatillah, seperti dia mencintai Allah.
Artinya podo saja itu masih nggak boleh. Andai kata cinta itu bisa dipresentasi 50% untukmu, 50% untukmu itu. Andai kata bisa ditimbang, diukur gitu. Ya, yang ukurnya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kitab ini didalili pakai apa? Pakai surat Al-Baqarah 165. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Apa bahasa Indonesianya? Nggih, monggo. Di antara manusia, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Itu terjemahnya menyembah Tuhan selain Allah, langsung diterjemahkan menyembah. Padahal makna asalnya itu yattakhidhu min dunillah, menjadikan selain daripada Allah. Dijadikan apa? Andad, tandingannya Allah. Hanya nanti yang sampean pikir itu menjadikan selain Allah sebagai tandingannya Allah itu dalam bentuk apa? Saya ulangi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain dari Allah, sesembahan selain daripada Allah itu, ya. Sikapnya bagaimana orang itu, Pak? Monggo. Sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Yang saya mau tanyakan ini jamaah. Di antara manusia, saya terjemahkan bebas lagi, di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu bisa benda, bisa barang, bisa uang, bisa apa sajalah, ditandingkan dengan Allah, ya, disejajarkan. Sikapnya gimana? Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai itu tadi semuanya selain dari Allah sebagaimana mencintai Allah. Mas, maknanya sebagaimana mencintai Allah ini apa maksudnya? Saya pakai bahasa sederhana. Mencintai selain dari Allah sebagaimana mencintai Allah. Itu maknanya gimana? Sejajar, sama. Andai kata bisa dipresentasi tadi saya sebutkan 50% mencintai selain dari Allah, 50% mencintai siapa? Allah. Itu sudah memenuhi kriteria orang yang beriman enggak? Begitu itu. Angel ya. Belum. Terus orang yang beriman gimana? Monggo Pak, terusnya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Apa tadi Mas? Orang beriman tadi apa? Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Tak tanya, ini yang hadir ini. Kalau sangat besar atau amat besar cintanya kepada Allah, lalu berapa persen mencintai Allah dibandingkan dengan yang lain? 90% mencintai Allah, 10% yang lainnya, atau 100% mencintai Allah, yang lain nggak ketuman? Yang betul gimana? 100%. Loh gimana Pak? Saya punya orang tua, punya anak, punya jabatan, punya duit, punya ini. Bukankah kita harus menikmati dunia? Jawabannya apa? Iya. Tapi cintai dulu Allah 1%. Kalau cinta itu bisa dipresentasi. Lalu gimana mencintai itu tadi? Manusia, benda, barang, jabatan, duniawi dan sebagainya menurut yang disyariatkan oleh Allah. Kalau bisa begitu selamat kita Pak. Kalau enggak, ya apalagi mencintai dunia lebih dari itu. Ya bukan ilmu saya ya. Coba sampean lihat. Katanya di Indonesia itu sekarang itu yang paling kronis penyakitnya itu apa? Sampean kok pura-pura enggak tahu itu ya. Korupsi, bener nggak Mas? Ya, itu berarti dia mencintai benda dan barang lebih daripada. Kalau dia muslim tidak boleh, tidak masuk dalam kriteria yang beriman. Nah, di luar kitab ini
saya dan kita semuanya itu diingatkan Rasulullah, ada 8 poin yang bisa merusak manusia itu kalau manusia itu tidak berhati-hati. Apa saja 8 poin itu? Ini coba, ini zaman masih gelap, dunia belum rame, belum gebiar kayak begini, Nabi sudah menunjukkan 1 poin pertama, 2, 3. Dan ternyata relevan sampai sekarang, itu cocok. Dalilnya di mana itu? Kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 24. Nanti di tengah-tengah itu Mas, yang penting itu ada perbandingan antara sisi yang kanan ini dengan sisi yang kiri. Kanan saya maksudnya, yang kanan saya itu ada 8, yang kiri saya ada 3. Tengah-tengah pakai timbangannya. Loh, ini miring yang mana manusia itu? Kalau miring yang sisi kanan 8 perkara menurut ayat ini, orang itu akan binasa. Bukan orang individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa bangsa, bisa negara. Ya, ini bukan mengolok-olok siapa-siapa, tapi ini kajian. Ya, coba sampai titeni. 8 itu apa saja? Monggo, ada terjemahnya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, terus anak-anakmu, lanjut, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Yes. Ini yang saya tanyakan 8 poin tadi. Minta tolong sampai 8 poin tadi dibagi 2 sesuai dengan jenis yang berbeda. Bingung nggak omongan saya ini sampai? Ada berapa tadi Pak? 8 kan? 8 itu sampai bagi jadi 2 menurut jenis yang berbeda. Ketemunya berapa sama berapa? Sing enak gak ditakon langsung aja diterangno ya. Ya. 8 perkara tadi kalau dibagi 2 menurut jenisnya itu ketemunya berapa dan berapa? 5 dan 3. Ya, karena 6 dan 2 ya 8. 7 dengan 1 juga 8. Tapi di sini ketemu berapa tadi? 5 dan 3. Yang 5 apa saja? Jenis yang sama. Kul ingkana abaukum, bapakmu. Kemudian apa? Wa abnaukum, anakmu. Terus ya, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, dan suamimu atau istrimu, wa ashiratukum, keluarga. Ini manusia semuanya itu. Bapak, anak, saudara, suami atau istri, dan keluarga. Ini kalau sukses dalam konteks dunia dari unsur-unsur ini, senang kita itu. Bapak saya, anak saya, adik saya, kan begitu kan? Apa boleh? Boleh. Apa boleh kita kemudian mengapresiasi, memberi itu kepada 8 perkara yang 5 tadi? Keinginan mereka, kesenangan mereka, memberi fasilitas duniawi mereka. Orang tua memberi fasilitas duniawi sama anaknya, saudara memberi fasilitas duniawi, boleh. Tapi jangan sampai di situ, ada kelanjutannya. Wes, berapa poin tadi? 8 ya. Sudah ketemu berapa? 5 tadi apa Mas? Yo, jangan keluarga dulu. Mulai dari siapa? Bapak, anak, terus keluarga, terus suami atau istri, saudara. Wes, kalau diurut saudara, yang terakhir keluarga. Berarti tinggal berapa? 3 yang 3 apa ketemunya? Udah sampai sekarang itu 2023 orang itu masih pikirannya yang 3 ini. Nggak akan ada sirnanya, nggak akan hilangnya, nggak akan ada lunturnya. Apa yang 3 tadi Pak? Enak urut aja. Wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Orang itu ada nggak batas tertentu yang dia, kalau usia masih produktif ya, ada nggak orang itu kalau normal pada batas tertentu dia dapat uang sekian wis ngetop wis gandole mana itu gak butuh? Ada nggak kira-kira? Saya jujur Mas, nggak ada toh? Boleh nggak menurut agama? Nanti boleh.
Orang Islam itu boleh kaya sekaya-kayanya? Nah, wis, itu aja kuncinya. Itu ditoleransi, disebutkan di Quran. Harta benda yang kamu kumpulkan. Di antara orang-orang yang jalan aja, antara yang depositonya banyak, sahamnya banyak, tabungannya banyak, dolarnya banyak, dengan yang nggak punya mungkin melakukannya beda, Mas. Kira-kira begitu ya. Betapa pengaruh dunia itu terhadap perilaku manusia. Tapi jangan emosi, ada solusinya nanti. Harta benda yang kamu kumpulkan. Dunia itu belum dikuasai oleh faktor ekonomi kayak sekarang ini. Segala-galanya itu diukur dengan itu. Politik, budaya, ini semuanya diukur. Saya tidak tahu katanya semboyannya berapa saya tak kasih. Asal, nah, kan ada begitu tuh. Asalnya teruskan sendiri. Duitnya nggak terhitung banyaknya. Satu ya, dua yang bukan manusia tadi, yang lima tadi kan manusia toh, yang tiga bukan. Yang ketiga watijaratun taksyawna kasadaha. Di situ diterjemahkan perdagangan yang kamu takut rugi. Coba tak alihkan terjemahnya. Boleh maknanya bukan perdagangan dalam arti orang jual beli, tapi perdagangan dalam arti orang itu punya jabatan yang khawatir digeser, boleh nggak? Boleh. Tapi di situ terjemahnya adalah tijarah taksyawna kasadaha. Perdagangan yang kamu khawatir rugi. Mesti hitung-hitung biaya produksinya, biaya kirimnya, biaya ini, nilai jualnya, penyusutan dan sebagainya, macam-macam lah. Itu ilmunya sampean itu. Jangan sampai itu. Nah, yang ketiga itu dari yang bukan manusia tadi. Masakinu tardaunaha. Rumah tempat tinggal yang kamu sangat sukai. Tak tanya sekarang, pasti bisa jawab semuanya. Kalau nggak bisa jawab ya kebangetan. Apakah ketika ayat ini diterima Nabi saat itu 1500 tahun yang lalu sudah ada orang bisnis di bidang properti? Sudah apa belum? Belum. Tapi Nabi sudah memprediksi, mengantisipasi bahwa properti itu salah satu investasi yang dianggap bergengsi duniawinya. Sampai kalau bisa beli rumah harga 400 lalu duitnya sampai itu tabungannya naik, gajinya tinggi begitu. Kepingin nggak rumah yang harga 1 miliar? Gak kepingin ya keliru sampai. Kepingin toh? Pengen. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki sekian kali lipat. Jadi itu halal. Usahanya laris, banyak pesanan ini itu dan sebagainya, tambah karyawan dan sebagainya, beli armada dan sebagainya. Kepingin nggak beli rumah yang harga 3 miliar? Ini gak kepingin nggak apa-apa Pak, aku pasti. Kepingin, dan itu manusiawi. Dan itu dibolehkan. Nah, gitu loh. Saya kadang-kadang, ini di luar konteks ini ya, diajak anak saya keliling rumah itu. Pernah ditunjukkan di Malang sana, Grand Permata Jingga. Ini 4 miliar Pak, wis. Ini harus suruh lihat semuanya dalam-dalamnya. Masih belum ditempati orangnya. Ya mohon maaf, ini bukan ilmu saya. Sekarang di polis lain itu ada 4 apa 5 itu di kelompok itu. Kalau jangan tahu, Grand Permata Jingga, rumah yang harganya 5-6 miliar. Saya kesana nyambangi anak saya, tapi anak saya bukan yang itu. Ini kemarin digeruduk sama polisi Pak, Brimob sini, ini orangnya dibawa mobil, dibawa semuanya. Ini ada polis lainnya sekarang ada. Inilah wajah dunia kalau tidak pakai tauhid, dan itu nyata. Makanya tadi sisi yang kanan tadi Mas ada 8. Bapakmu, anakmu, saudaramu, suamimu atau istrimu, keluargamu. Yang ketiga ya, harta benda yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu takut rugi, rumah tempat tinggal yang kamu sangat sukai. Ini nggak ada batasannya.
Cuma di tengah-tengah itu, nah monggo di tengah-tengah. Ini pakai isim tafdhil, perbandingan, disuruh bandingan. Maka di awal tadi tak kasih ilustrasi, sisi yang kanan itu adalah ada yang harta benda dan ada yang keluarga. Sisi yang kiri itu adalah 3 poin. 3 poin itu siapa saja? Monggo. Adalah monggo. Atau mulai dari awal aja supaya gampang, monggo. Katakanlah, Nggih. jika bapak-bapakmu, Terus? anak-anakmu, saudara-saudaramu, Terus? istri-istrimu, Ya. keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, Terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, properti. dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jenengan perhatikan tengah-tengahnya ini. Monggo, tengah-tengahnya pakai bahasa apa? Lebih kamu cintai. Lebih kamu cintai. Itu kalau sampean akrab bahasa Arab ya, lebih kami cintai, ahabba ilaikum, itu tafdil. Ya mohon maaf ini bahasa Arab, mudah-mudahan saya tidak salah. Tafdil itu untuk komparatif, pembandingan. Ini dicintai, bukan tafdil. Ini lebih dicintai dari ini. Makanya tadi saya tanya mulai dari awal, boleh nggak orang mencintai rumah? Boleh. Harta benda? Boleh. Yang tidak boleh itu mencintai ini dari sisi yang kanan apa tadi? Lebih kamu cintai. Pakai tafdil. Itu bahasa Arab, istilah bahasa Arab. Kalimat yang dipakai untuk membandingkan satu dengan yang lain. Nah ini yang lebih dicintai mana? 8 perkara. Dibandingkan dengan apa? Monggo Pak, terusnya. Lebih kamu cintai? Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Terus? Serta berjihad di jalannya. Nah, kalau yang 8 itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, dan cintamu kepada perjuangan. Yang terjadi apa Pak? Monggo. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Berarti bisa enggak ekonominya masyarakat atau ekonominya negara kalau banyak orang yang mencintai dunia ini lebih daripada mencintai, mengalami degradasi, defisit, pilot, bisa enggak? Bangkrut, bisa enggak? Bisa. Loh ini bukan mengolok-olok orang, begini nih. Menawarkan konsep Islam dengan konsep tauhid la ilaha illallah itu, bahwa orang itu boleh setinggi-tingginya mencintai 8 perkara, tapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ngukurnya gimana? Oh harta ini saya suka sangat harta, tapi oleh Allah tidak boleh karena caranya tidak halal. Jangan mas, tinggalkan. Di situ sebenarnya. Tapi kalau yang tidak boleh diambil di luar batasnya manusia itu tadi, di luar hukum dan syariatnya Allah, tidak boleh tapi lebih dicintai. Maka kata Allah, tunggu saja Allah akan menurunkan apa? Keputusannya. Berantakan Pak. Makanya mohon maaf ini juga bukan politik. Kalau korupsi itu tidak bisa ditanggulangi dan masyarakat itu lebih banyak mengandalkan dari luar hutang. Ya, semua orang para ahli sudah bicara, tapi muara intinya itu dari sini. Banyak orang mencintai yang 8 tadi lebih dari cinta kepada Allah, dan itu akan terjadi kehancuran. Coba saya ingatkan ya, di luar konteks ini. Ayo mas, perang Uhud itu tahun berapa? Kalau perang di Ponorogo nggak ada hubungannya. Perang Uhud itu tahun ketiga. Masih ingat enggak? Pernah saya ceritakan di sini. Perang Uhud itu di awal perang Uhud ya. Nabi itu sudah memilih 50 sahabat para sniper, penembak jitu. 50 orang suruh naik di gunung. Instruksinya Nabi cuma satu, jangan turun. Tapi di awal peperangan umat Islam menang. Nah di situ loh ada kekacauan pemikiran itu. Begitu umat Islam menang, maka 40 dari 50 orang turun. Ini sahabat Pak. Lalu kalah umat Islam. 70 di antara sahabatnya Rasulullah menjadi apa? Syuhada, meninggal. Peristiwa yang terjadi di perang Uhud tahun ketiga Hijriah, sekarang 1444 itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 152. Ya,
Surat apa tadi? Ali Imran 152. Ya. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnih. Ya. Monggo, apa terjemahnya? Sungguh Allah telah memenuhi janjinya. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Itu di awal peperangan. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnih, atas izin Allah. Perang itu kalau tidak membunuh dia apa kan, Pak? Dibunuh. Namanya perang kok. Nah, ada 3 kelemahan, monggo. Sampai pada saat kamu lemah. Nah, hatta idza fasiltum, ketika kamu lemah iman, karena iman itu naik turun, fluktuasi. Berikutnya, Dan berselisih dalam urusan itu. nah, urusan apa? Urusan mudun apa enggak? Instruksinya Nabi tadi apa? Jangan turun. Tapi maksud turun enggak? Menyelisih perintahnya Rasulullah enggak? Nah, itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga, Dan mengabaikan perintah Rasul. ya, wasa itu mimba dima arakum matuhibun. Mengapa kok mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. apa Pak yang mereka sukai, Pak, sehingga mereka mengabaikan perintahnya Rasulullah turun dari puncak gunung tadi? Harta benda. Itu kan sudah jelas contohnya itu. Wah, naudzubillah, lebih dari itu digambarkan ada 2 kelompok di situ, Pak. Berkaitan dengan orientasi kepada kesukaannya kepada harta benda. Monggo terusnya. Minkum, Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia. terus Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. kalau saya kaitkan dengan 50 orang tadi, yang menghendaki dunia berapa? Yang menghendaki akhirat? Berarti di dalam setiap event umat Islam, perjuangannya umat Islam di zaman kapanpun, di era siapapun, di negara manapun, ada kemungkinan terbelah menjadi 2, Pak. Satu murni betul-betul berjuang untuk menegakkan syariat Islam itu, yang satu tergoda oleh kepentingan apa? Duniawi. Menang apa kalah umat Islam? Kalah. Loh, di situ loh namanya, istilahnya di kitab itu asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Jadi mencintai sisi-sisi dunia tadi, kenikmatan dunia tadi, itu lebih tinggi daripada mencintai Allah dan Rasul. Ngukurnya gimana? Ya itu tadi. Ini menurut Allah boleh apa tidak, menurut Rasul boleh apa tidak. Sebenarnya tidak boleh, tapi karena dia sangat amat cintanya itu tadi, maka diambil yang bukan haknya tadi. Inilah yang menyebabkan mengalami degradasi, kemerosotan, bukan hanya moral, tapi secara yang lain-lain. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Nah, ini supaya kita tidak mengidap penyakit seperti begitu, maka Nabi menyebutkan tidak beriman salah seorang la yu'minu ahaduhum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Orang itu tidak disebut beriman secara sempurna sebelum aku Muhammad itu dicintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, dan daripada keluarganya semua dan semua manusia. Jadi letakkan dulu syariatnya Nabi itu dan syariatnya Allah untuk menetapkan barang ini boleh saya ambil apa tidak, jabatan ini boleh saya pangku apa tidak, ini hak saya apa tidak. Nah, kalau bisa mengukur dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka orang itu beriman, kesempurnaan iman. Terakhir, beberapa menit lagi. Kita ini anak cucunya siapa, Pak? Apa betul bapak kita ini dulu jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda? Saya ulangi. Apa betul bapak kita dulu jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda? Jawaban iya apa enggak? Sampai ragu-ragu ya. Bener panjenengan harus mengikuti secara rutin. Mudah-mudahan diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya benar. Nggak bisa bangkit lagi. Siapa bapak kita? Sudah tak sebut tadi. Kita ini anak cucunya Adam nggak? Bapak kita berarti siapa? Benar nggak Nabi Adam itu jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda?
Bagaimana membahasnya? Jenengan dan saya sudah diajari Pak Guru mulai dari SMP zaman dulu, SD. Anak-anak dulu ada bapak kita namanya Adam, oleh Allah diberi fasilitas surgawi yang luar biasa. Kalau pakai bahasa kita kira-kira dimakan 7 keturunan tidak habis. Betul Pak ya? Terus di BCI ada provokator namanya setan, semua disuruh makan oleh Allah kecuali satu tok. Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata. Semua itu fasilitas surgawi itu kamu makan kecuali satu. Nah, sampai kalau belajar bahasa Arab, asy-syajarah itu di situ ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya namanya makrifat. Kalau nama makrifat tertentu. Berarti lebih banyak yang boleh apa lebih banyak yang tidak boleh? Jawabannya, oh lebih banyak yang boleh. Yang tidak boleh berapa? 1. Di mana kok kita bisa tahu? Di situ ada alif lamnya. Asy-syajarah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalau syajaratan itu nakhirah. Berarti banyak yang enggak boleh, tapi ini 1. Lalu iblis membisiki sama Adam, disuruh makan itu. Buah apa sih itu Mas? Khuldi itu apa maknanya bahasa Indonesia? Abadi, langgeng. Jadi kata-kata iblis itu gini, ente kalau makan ini, ente itu semakin abadi, semakin langgeng di sini. Ya, dasar iblis memberi keterangan palsu kan? Tergoda nggak? Masih tetap ditetapkan oleh Allah di situ apa diusir dari situ? Diusir. Nah, itu makna filosofisnya. Siapa saja, bahkan menurut saya agamanya apapun manusia itu kalau dia itu merasa anak cucunya Adam, itu bisa diusir oleh lingkungannya kalau dia mengambil yang bukan haknya, yang dilarang tadi. Bapak kita juga begitu. Wong disuruh makan semuanya, enggak boleh cuma 1 kok. Divisi iblis ini katanya pohon keabadian, lalu tergoda, diusir. Nah itu kalau sampai tarik 2023, mohon maaf, ini bukan mengolok-olok ya. Orang yang ngambil yang bukan haknya itu bukan orang tidak bisa makan. Nah kalau mau jujur, jaksa, polisi, KPK tanpa pandang bulu yang terlibat diambili semuanya nggak Pak kira-kira Pak? Sampai pura-pura tidak tahu, nggak apa-apa guys. Nah itu ya akan diusir karena dia mengambil yang bukan haknya. Jadi anak cucunya Adam itu bisa jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda. Jadi pohon itu bukan pohon dalam arti bisa dicangkok dibawa kemana-mana, enggak. Tapi itu simbolisasi daripada apa? Materi. Makanya orang Islam itu kata Nabi supaya mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain-lain. Kalau itu selamat. Ya, kalau enggak, ya. Makanya saya tidak segan-segan mengatakan bahwa syirik itu dalam berbagai bentuknya, termasuk yang sekarang ini, itu penyebab utama rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara. Dan saya sudah ngomong di mana-mana kalau statement saya ini salah mohon dikoreksi. Sampai sekarang nggak ada yang mau koreksi, berarti benar. Ya. Tapi syirik bukan hanya patung disembah-sembah, termasuk begini ini tadi. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.